Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat karunia pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa mencoba mengulas tentang rencana pengembangan sekolah. Tentu saja terkait dengan visi dan misi sekolah yang telah kita tetapkan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kita tidak ingin ketinggalan dibanding dengan sekolah yang lain, karena tentu saja kita harus menuju sebuah keunggulan, karena yang sesungguhnya SMK kita adalah SMK yang unggul. Namun demikian kita masih harus banyak berbenah dan berjuang. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan SMK Pusat Keunggulan atau SMK-PK, nanti kita akan bisa melihat kesenjangan atau kekurangan kita di mana untuk menuju SMK Pelayaran Kalimantan sebagai pusat keunggulan. Untuk memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan SMK-PK atau SMK Pusat Keunggulan, mari kita pelajari bersama-sama. SMK Pusat Keunggulan atau SMK-PK adalah upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu, khususnya kalau sekolah kita adalah sekolah maritim, agar mengalami peningkatan kualitas kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman kemarin sudah menuju ke SMK 2 Subang dan SMK BBC di Cirebon dalam rangka menimba ilmu, mencari informasi yang bisa kita pakai nantinya pada peningkatan sekolah kita. Adapun agenda dari SMK-PK ini adalah dari visi Kementerian Pendidikan, visi Dirjen Pendidikan Vokasi, dan kemudian mendefinisikan secara spesifik terhadap SMK-PK dan kolaborasi Kemendikbud dengan pemerintah daerah. Mari kita pelajari tentang visi dari pendidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sedangkan visi pendidikan adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan yang global. Bapak Ibu sekalian, kita dituntut mampu menerjemahkan secara baik dan sempurna terhadap apa makna pelajar Pancasila. Dalam hal ini visi pendidikan sudah memperjelas. Demikian, implementasi pada sekolah kita tentu saja yang bertujuan mencetak SDM di bidang pelayaran, baik nautika maupun teknika,
tentu saja ini harus memiliki arah yang jelas dan tepat. Beberapa langkah sudah kita laksanakan, di antaranya adanya pembinaan terhadap taruni, kemudian nanti kita harus mampu melaksanakan bagaimana yang diinginkan oleh seorang pelajar yang memahami tentang Pancasila. Tentu saja kelima-lima sila itu harus dimaknai dengan yang baik dan benar sehingga tercipta sosok output dari para lulusan kita, yaitu dia memiliki ketakwaan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian mampu bergotong royong, mampu berkomunikasi dengan baik, dan paham tentang keberagaman. Sedangkan visi pendidikan vokasi itu mewujudkan pendidikan vokasi sebagai kekuatan ekonomi nasional melalui peningkatan kompetensi peserta didik yang selaras dengan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Sehingga diharapkan nanti terjadi link and match. Link artinya adalah berkesinambungan, match artinya berkesesuaian. Jadi apa-apa yang kita ajarkan adalah nyambung dengan yang diperlukan oleh owner, yang diperlukan oleh industri sebagai user dari tenaga kerja yang kita produksi. Bapak Ibu sekalian, tentu saja karena kita mencetak SDM, maka SDM kita juga harus berkompeten, harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap proyek atau bidang yang kita emban, kita ampu. Sehingga pada akhirnya lulusan kita memiliki karakter kerja sesuai dengan kebutuhan dari industri. Bapak Ibu sekalian, nampak di sini bahwa ada kesenjangan yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, yaitu tantangan dari pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan yang perlu kita hadapi. Maka kita akan membahas satu persatu antara situasi sekarang dan situasi yang kita inginkan di masa depan. Ketika kita berbicara tentang ekosistem atau iklim yang terjadi pada saat ini, sementara ini sekolah masih sebagai tugas buat anak-anak sekolah adalah sebuah tugas yang di situ ada sisi keterpaksaan. Kemudian pimpinan masih sebagai pengatur dan manajemen sekolah masih terlalu administratif. Kemudian keterlibatan industri masih sangat minim, bahkan mungkin hanya tanda tangan MOU doang dan kemudian sudah. Maka diharapkan sekolah nanti semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah menjadi menyenangkan, sehingga tidak ada para peserta didik kita yang merasa tertekan. Kemudian pimpinan adalah memberikan pelayanan, bukan hanya mengatur. Kemudian manajemen sekolah kolaboratif dan kompeten. Ini maknanya adalah harus memiliki kreativitas, bukan sekedar memenuhi tatanan administrasi, hanya sekedar melengkapi saja. Kemudian kurikulum yang dipergunakan dan kemudian keterlibatan dari dunia industri akan sangat terasa. Ini yang diinginkan di masa depan. Bapak Ibu sekalian, sekolah kita sudah berstandar ISO, namun demikian ketika kita memahami filosofi dari sebuah ketentuan-ketentuan, maka bukan sekedar pemenuhan
terhadap ketentuan, namun kita terpacu untuk lebih dari itu, lebih dari sekedar kelengkapan administrasi. Berikutnya ketika kita melihat dari sisi guru. Sementara ini guru hanya melaksanakan kurikulum, namun ke depan guru adalah sebagai pemilik dan pembuat kurikulum itu sendiri. Sehingga guru dituntut untuk kreatif, karena semua guru memahami apa tujuan dan target pembelajaran yang sudah ditetapkan sendiri. Kemudian guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya pada saat ini. Namun demikian nanti guru diminta sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Jadi kalau guru dulu pada saat itu ketika guru sudah hafal dari sebuah buku itu sudah hebat sekali. Namun demikian saat ini guru memfasilitasi anak-anak agar mau menggali segala pengetahuan dari 1000 macam buku. Namun tetap harus dipandu oleh guru, sehingga dia tidak kacau sumber ilmu pengetahuan yang diperoleh. Kemudian, kalau dulu pelatihan guru berdasarkan teori-teori saja, nanti yang diharapkan di masa depan pelatihan guru berdasarkan praktek lapangan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Jadi, sangat dimungkinkan untuk melaksanakan pemagangan guru di industri. Bapak Ibu sekalian, ditinjau dari sisi pedagogi atau ilmu pengajaran, maka pada saat yang lampau atau saat sekarang, siswa sebagai penerima pengetahuan. Tapi nanti diharapkan siswa sebagai pembelajar atau pembelajaran berorientasi pada siswa. Teaching center istilahnya, teaching center, berpusat pada siswa, berpusat pada peserta didik. Kemudian kalau sistem pembelajaran zaman sebelumnya fokus kepada tatap muka, sedangkan sekarang diharapkan pembelajaran bisa memanfaatkan teknologi. Teknologi bermakna bisa saja itu tatap muka, ketika itu praktek, dan bisa juga dilaksanakan dengan sistem online atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang jelas memanfaatkan teknologi kekinian. Kemudian yang pada saat itu pengajaran berdasarkan pembagian umur. Nah, nanti pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa. Jadi boleh jadi sistem pembelajaran tidak tergantung dari umur, tetapi untuk yang sudah maju maka dia digolongkan pada kelompok level kemampuannya. Kemudian pembelajaran menyesuaikan dengan dinamika dan standarisasi di dunia usaha dan dunia industri atau perusahaan. Bapak Ibu sekalian, ditinjau dari kurikulum yang saat ini kita memiliki PR yang berat dari masalah kurikulum yang terkini. Kurikulum berkembang secara linear pada saat itu, namun nantinya perkembangannya fleksibel berdasarkan masukan dari dunia usaha dan dunia industri. Sehingga pada temuan kemarin, kurikulum kita adalah menggunakan kurikulum yang notabene adalah kurikulum yang lama, sedangkan diminta kita sudah mengacu pada kebutuhan industri, yaitu menggunakan PK07. Kemudian, kurikulum masih berdasarkan konten pada saat itu, dan nanti diminta kurikulum sudah berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan industri. Ini
sudah sesuai dengan PK07. Kemudian untuk yang sebelumnya adalah fokus kepada hard skill atau keterampilan yang kasar saja, keterampilan tangan mungkin. Maka nantinya kita lebih fokus kepada soft skill dan karakter kesiapan kerja. Bapak Ibu yang harus dipahami, kenapa kita tidak fokus terhadap hard skill saja? Karena perkembangan teknologi ini sangat pesat. Sehingga apa-apa yang dimampu oleh anak-anak ketika nanti berhadapan dengan dunia nyata, mungkin peralatan-peralatan yang kita hadapi di industri sudah lebih maju, sehingga tidak ditemukan antara yang ada di sekolah, yang dipelajari di sekolah, tidak ditemukan di industri karena di industri sudah terlampau maju. Nah, ini juga maka itu anak-anak lebih disiapkan fisik, mentalnya, soft skill-nya, basic-basicnya lebih kuat, sehingga nanti dia tidak akan terkagum-kagum, tidak akan kaget dengan perubahan situasi yang ada. Kemudian pelatihan vokasi dipimpin oleh pemerintah yang dulu, sekarang diharapkan nantinya ketika kita sudah dekat dengan industri, maka pelatihan vokasi dipimpin oleh industri sendiri. Jadi industri mungkin sudah menggunakan peralatan yang lebih canggih dari sebuah produk atau manufacturing. Tatkala industri menjalankan sebuah product knowledge, ya, pemahaman tentang produk baru, harapannya kita nanti bisa dilibatkan di situ, sehingga kedekatan dengan industri tidak boleh halang-halang, harus serius. Kemudian durasi dari praktek kerja ini diharapkan sudah lebih panjang. Nah, buat anak-anak kita tidak terlalu masalah, karena masih ada yang namanya praktek laut atau prala selama 12 bulan. Bapak Ibu sekalian, tentang sistem penilaian yang lama adalah bersifat sumatif atau menghukum. Sedangkan penilaian yang diharapkan nanti, penilaian dengan indikator yang mendorong link and match dengan Dudi. Maka pihak industri sangat berperan dalam penentuan lulus atau tidaknya peserta didik kita. Dan penilaian bukan sekedar hanya memberikan beban, tetapi lebih ke formatif atau mendukung kesesuaian skill yang harus dimiliki sesuai dengan ketentuan dari industri. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk menuju SMK sebagai pusat keunggulan, maka langkah-langkah yang harus kita peroleh, yang harus kita pahami sebelum menuju SMK keunggulan, kita harus memahami sekolah revitalisasi, sekolah Center of Excellence atau CUE, dan kemudian baru menuju ke SMK Pusat Keunggulan. Namun jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk sekolah kita, ada beberapa sisi kita yang sudah berstandar sama dengan sekolah pusat keunggulan. Namun output kita masih belum persis, karena belum terukur oleh kepuasan pelanggan, khususnya pada sektor pengguna tenaga kerja kita. Kita perlu penilaian dari pengguna tenaga kerja kita, dan kita akan lebih melihat kesenjangannya secara detail. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apa sesungguhnya revitalisasi, sekolah revitalisasi itu, atau SMK Revit, yaitu berfokus pada insentif bantuan fisik bagi SMK. Jadi,
pada saat itu yang sekolah mendapatkan refit, maka lebih banyak mendapatkan bantuan fisik, dan kita sudah termasuk sekolah yang mendapatkan bantuan secara fisik, ya, dapat kemarin pada saat itu mendapatkan RPS dan kemudian sejumlah peralatan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melampaui hal ini karena sektor kita adalah sektor maritim, adalah sebagai sasaran. Di antaranya ada maritim, pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan teknologi. Maka kita pada posisi nomor 1 disebut yang pertama kali. Maka kita patut berbangga dan patut bergegas dalam menyesuaikan diri. Berikutnya, SMK CUE. Nah, ini kita belum sampai, yaitu berfokus pada pengembangan SDM SMK untuk bisa mengimbas sekolah lain dan insentif bantuan fisik dan non-fisik. Contohnya adalah pelatihan kepala sekolah, pelatihan guru kejuruan yang memiliki 4 sektor. Pada saat itu yang sudah dilaksanakan adalah bidang permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, dan care service. Dan untuk beberapa sekolah sudah bekerja sama dengan luar negeri. Kemudian peningkatan terhadap SDM, yaitu kapasitas kepala sekolah, guru yang bersertifikat, dan menjadi salah satu kriteria seleksi. Kemudian menggunakan indikator presentasi keterserapan lulusan atau tracer study, median gaji lulusan, ini dilihat dari mediannya, rata-rata gaji lulusan SMK kita berapa, kemudian dilihat juga dari presentasi waktu siswa atau lulusan kita di industri, atau mestinya 6 bulan pertama dia sudah laku di industri atau sudah bekerja, itu akan mendapatkan perhatian. Apakah kondisi kita sudah mencapai di sini, maka ini adalah menjadi sebuah kesenjangan. Kemudian untuk SMK pusat keunggulan yang menjadi tujuan akhir kita adalah pada akhirnya nanti berfokus pada pengembangan SDM dengan paradigma baru, yaitu terintegrasi dan mengimbas ke sekolah lain. Kemudian pelatihan kepala sekolah tetap, pelatihan guru kejuruan, pelatihan kurikulum pembelajaran dengan paradigma baru, pelatihan digitalisasi sekolah, dan kemudian sudah sempat mengikuti seleksi SMK CUE. Terus kemudian yang menjadi bagian perhatian adalah kita masuk dalam sekolah maritim. Kemudian indikatornya adalah rapor pendidikan, presentasi keterserapan, median gaji, kemudian presentasi waktu siswa di industri, kemudian koordinasi dan pendampingan dari pemerintah daerah. Ini beberapa hal sudah kita lakukan walaupun kita tidak memproklamasikan sebagai pusat keunggulan, namun nanti kita setelah kita bahas nanti kita akan melihat di mana lagi kesenjangan kita. Bapak Ibu sekalian, kemudian proses pembentukan SMKPK ini ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Walaupun kita belum mengajukan, namun demikian kita sudah berbenah ini di tahun pertama. Bapak Ibu, mari kita saksikan, kita lihat. Yang langkah pertama adalah akselerasi pelatihan guru kejuruan dan kepala SMK. Jadi berikutnya adalah pengembangan minimal 4 ruang kerjasama dengan DUDI. Nah, ini sudah langkah-langkah sudah mulai kita lakukan, kemarin ke INSA, kemudian ke KSOP, dan nanti akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya Bapak
beberapa guru kita sudah menuju ke beberapa industri untuk melihat di mana kesenjangan-kesenjangan yang terjadi. Kemudian bantuan Sarpras, apanya nanti demikian. Kemudian hibah teaching factory atau perluasan bantuan Sarpras, pengembangan minimal 5 lingkup kerjasama DUDI. Kemudian kelayakan pengembangan SMK sebagai pemberi sertifikat pengajar. Nah, kita mendapatkan peluang. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu yang saya hormati, diharapkan nanti peran serta dari pemerintah daerah dan dunia usaha, dunia industri ini dapat memberikan rangsangan dan masukan besar buat terjadinya sebuah SMK BK ini. Yang diharapkan nanti pengelolaan Sarpras menghasilkan pengembangan yang berpotensi. Harapannya ini yang kemarin sudah sempat kita bicarakan dengan pihak KSOP, diharapkan nanti ada short course di sekolah kita. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang harus kita pahami bersama, ijazah, sertifikat, atau apapun bentuknya yang dituangkan dalam kertas itu adalah semata-mata merupakan bukti bahwa kita sudah pernah melaksanakan atau mengikuti. Namun belum menjamin apakah kita memiliki kompetensi yang lengkap. Jadi ijazah itu adalah bukti bahwa kita sudah pernah menjalani. Kemudian bukti nyatanya adalah sebuah hasil. Tak ada gunanya ketika kita mengantongin sebuah berbagai macam ijazah atau titel, namun tatkala ini belum bisa kita amalkan, belum bisa kita laksanakan untuk menunjukkan. Bahkan bisa saja, bisa terjadi lebih baik tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki ijazah, namun kompetensi kita lebih bagus. Nah, tentu saja akan lebih lengkap dan bersyarat apabila ijazah, sertifikat yang kita miliki itu memang betul-betul sesuai dengan keinginan, sesuai dengan program. Tatkala kita memiliki ijazah atau sertifikat, tentu saja harus bisa dipertanggungjawabkan kemampuan kita terhadap apa yang tertulis di situ. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca jadi akselerasi atau percepatan pelatihan dengan upskilling, peningkatan skill, dan reskilling guru berbasis DUDI, yaitu memastikan kompetensi guru kejuruan di tingkat sesuai standar DUDI. Nah, kalau kita upskillingnya mungkin bisa dilaksanakan dengan TOT 609. Kemudian berlatih kurikulum yang menekankan pada soft skill dan project based learning, termasuk mengembangkan mata pelajaran bersama dengan DUDI atau dunia usaha, dunia industri. Kemudian pelatihan kepala sekolah. Nah, ini berbagai penguatan kepala sekolah mulai dari pembelajaran paradigma baru, penggunaan platform teknologi, perencanaan berbasis refleksi diri sekolah, hingga pendampingan dalam memastikan kepala sekolah dapat memimpin perubahan, memiliki kemampuan dalam mengelola kerjasama dengan DUDI, dan kemudian mengembangkan dan mengelola roadmap pengembangan SMK BK. Jadi ini adalah perlu perjuangan bersama, mulai dari semua sivitas akademik sekolah kita, mulai dari kepala sekolah sampai semua anggota yang ada di dalam sekolah.
Berikutnya pendampingan pengembangan ruang lingkup kerjasama, yaitu termasuk pengembangan kurikulum, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, kemudian teaching factory atau kalau dulu namanya unit produksi. Sekolah harus menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Kemudian pengajar dari Dudi dan lain sebagainya. Tatkala Dudi sudah paham dan membutuhkan kita, maka Dudi tidak akan sayang untuk memberikan bantuan, apakah itu pengajar dari Dudi secara gratis atau mungkin bahkan bisa sampai memberikan sarpras. Kemudian pengembangan sarpras, peningkatan kualitas sarpras yang mendukung pembelajaran berbasis industri. Nah, contoh misalnya simulator kita masih pas-pasan saja, bahkan masih banyak kekurangan. Diharapkan nanti ketika mendapat support dari industri dan pihak pemerintah ini yakin bahwa apa-apa yang akan diberikan kepada sekolah itu menghasilkan sebuah hasil yang nyata. Itu yang diharapkan. Bapak Ibu sekalian, finalnya untuk pembicaraan hari ini adalah bagaimana tahapan-tahapan kita untuk memulai langkah perjuangan daripada transformasi menuju ke SMKPK ini, yaitu tahap pertama tentang kerjasama kita dengan Dudi masih belum memiliki kerjasama yang sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Nanti diharapkan kita pada tahap kedua memiliki 3-5 ruang lingkup kerjasama dengan industri. Tentang jumlah industrinya minimal 4 industri. Dan itu minimal. Kemudian begitu sampai tahap ketiga nanti diharapkan kita memiliki 5-8 ruang lingkup kerjasama. Artinya bukan sekedar hanya menitipkan anak-anak kita PKL, bukan sekedar menitipkan ketika anak-anak kita prala saja, tapi dalam pembentukan kurikulum mungkin, dalam pembelajaran mungkin, dan hal-hal lain yang kerjasama itu bisa ditingkatkan kepada tahapan yang lebih tinggi, yang kemungkinan pada tahap 4 kita bisa memiliki kerjasama yang menyeluruh, mendalam dan berkelanjutan dengan industri sasaran kita. Berikutnya, untuk keselarasan dengan industri, kompetensi guru kejuruan nanti, fasilitas sekolah, kurikulum, ya, ini termasuk pembelajaran project based learning dan budaya kerja, ini nantinya bisa ditingkatkan. Mulai ketika tahap 1 kita masih belum apa-apa, tahap 2 sudah mulai lebih menyentuh terhadap kebutuhan industri, dan nanti diharapkan industri betul-betul merasa perlu dan menjadikan kita sebagai mitra terbaik dari industri tersebut. Kemudian pada tahap 1 yang semula kepala sekolah tidak memiliki kompetensi bisnis, ya,
Nanti diharapkan pada saat tahap kedua sudah ada pemahaman tentang kompetensi industri. Tahap 3 sudah sama berimbang atau mendekati sampai 60% sudah paham dengan sistem di industri, dan diharapkan nanti pada saat tahap 4 sistem kepemimpinan sekolah sudah matching dengan industri. Kemudian dilanjutkan keterserapan lulusan kita harus sudah di atas 60%. Itu yang diharapkan dari SMKPK itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.